Ya semua lovers, balik lagi bareng sama gue Akbar di Montase. Tempatnya kita ngobrol film-film seru dan cerita di balik layarnya ya kan, yang pastinya bakal bikin penasaran. Tapi sebelum mulai, gue agak bingung nih mon lovers, karena ada dua orang yang datang barengan dan kayaknya mereka sebenarnya punya hubungan khusus gitu. Tapi gue nggak tahu hubungannya apa. Please welcome, this is Givina dan juga Ravan Al-Aryani. Hey. Hubungan khusus tuh sebenarnya kita kebetulan lagi ada di satu judul film. Mungkin hubungan khusus yang dimaksud tuh karakter kita kali ya. Iya betul. Iya benar. Jadi di film kami yaitu Pemikat Jiwa, kami itu aku berperan sebagai Wulan. Aku berperan sebagai Arif. Oke. Hubungannya jadi kita tuh semacam kakak adik sepupu gitu. Dia adik sepupuku. Oh, gitu oke. ceritanya. Tapi di luar kamera tuh sebenarnya si Ravan ini anak yang seperti apa sih? Kalau dari lu gitu? Ravan itu anak yang sangat-sangat cheerful ya, energinya banyak banget. Kadang kita susah keep up-nya nih, karena saya udah umur mau 30-an. Masa sih? Masih muda ah? Thank you, gitu. Jadi dia tuh anaknya sangat baik, dia tuh spiritnya apa ya, aku selalu kagum sama aktor-aktor cilik gitu loh. Yang datang ke set, ready untuk syuting dan sudah mempersiapkan semuanya dari rumah gitu. Dan dia komit untuk menjalankan pekerjaannya. Itu yang aku kagum sama Ravan. Asik. Iya sih, bener sih. Gitu. Kebayang kita aja susah ngatur mood kan? Bener, anak kecil maksudnya gimana coba? Dan kayak gue ngeliat anak kecil kayak aktor cilik, acting nangis dan lain-lain tuh gue kadang mikir mereka tuh ngalamin apa ya kok sampai bisa Apa ya traumanya? ngeluarin itu gitu iya, loh. bener, Itu bener. kadang itu gue mikir random aja gitu loh. Dia hebat banget. Oke, gimana Ravan rasanya dibilang hebat? Seneng. Jadi kamu kalau adegan nangis kamu mikir apa? Gimana? Ya paling kalau misalkan scene itu kayak Wulannya itu kayak ngejar aku tuh ya bayangin aja kalau beneran terjadi di dunia asli. Nah jadi aku mikirin kayak, ini kalau ini beneran terjadi, aku ekspresinya gimana ya gitu. Jadi karakternya aja gitu ya? Ya, jadi aku udah bukan jadi Ravan lagi pas kalau udah take, aku langsung jadi Arif. Coy, maksud gue aktor yang udah dewasa aja kadang memposisikan diri tuh sebagai dirinya sendiri untuk merasakan emosi-emosi tertentu. Betul. Tapi dia memposisikan diri sebagai Arif gitu loh. Itu kan next level kalau menurut gue ya. Betul. Gitu. Ya, Monovers, kita kayak makin penasaran deh sebenarnya mereka tuh chemistry-nya kayak gimana. Kayak gimana sih lu chemistry-nya di on screen tuh kayak gimana? Menurut gue, supaya lo nggak penasaran dan teman-teman Mon Lovers nih pada mau tahu chemistry aku sama Ravan kayak gimana di film ini, mending nonton trailernya sekarang. Ini sebagai tanda betapa berterima kasihnya aku karena kamu sudah mau nerima aku. Kalau aku yang lamar, kamu mau? Jangan bercanda, Mas. Aku udah bercanda, Wulan. Aku bersikap seperti ini karena aku sayang sama kamu. Baiknya kita nggak usah bahas ini lagi. Ikat jiwanya, maka selamanya dia akan ada di genggamanmu. Itu dia Mon Lovers, trailer dari Pemikat Jiwa. Gokil, menegangkan banget ya. Tapi kayaknya kita juga ngeliat di situ ada satu sosok pria yang berbadan tegap dengan berseragam. So langsung aja kita sambut, ada di studio sekarang, ini dia Erdin Werdayana. Yeay! Halo Dek. Mantap sekali. Coba dong kasih lihat pose-pose halo Deknya. Aduh. Pose-pose halo deh nggak tuh? Posenya ya yang harus ditunjukin. Hormatnya gitu. Oh, surat lengkap. Mau nilang gue tuh. Oke, tapi memang kelihatan gitu ya, Erdin ini saking disiplinnya, dia juga tadi datang ke studio 4 jam lebih awal. Sesuai karakter Damar ya kan.
Disiplin tinggi. Betul. Tapi itu berlebihan sih menurut aku. Nyapain diri sendiri. Bukan disiplin, lebih ke salah lihat ya, kurang teliti ya. Ini justru Bukan jam contoh 10. tidak baik. Polisi yang tidak teliti Benar. gitu. Nah, tapi penasaran ini kita ngeliat tadi kan di situ ada Fajar Nugra ya kan. Terus ada Wulan, ada juga Damar gitu. Sebenarnya gimana nih konfliknya seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya ini kan film Pemikat Jiwa itu menceritakan tentang Mas Jai. Jadi ini tuh sebenarnya dunianya Mas Jai gitu loh. Dimana dia itu adalah seorang penjaga ayam di pasar dan aku adalah anak penjual kue. Bunga desa. Kue. Siapa yang mau kue? Aduh, guys. Nah, mereka itu udah kenal dari kecil dengan keluarga satu sama lain. Tapi ternyata di sini permasalahan terbesarnya adalah ketika Jai menaruh hati ke Wulan. Tapi Wulan saat itu sudah dilamar oleh kekasihnya yaitu Damar. Gitu. Jadi di situ ada semacam apa ya, kayak paksaan dari Jai untuk bisa memiliki Wulan dengan cara yang salah. Gitu. Yes. Supaya terpikat gitu ya. Aku kayak dengar suara ketawa gitu, enggak ya? Enggak. Oh, oke. Oke. Nah, Damar gimana Damar selama syuting sempet dengar ketawa-ketawa gitu Damar? Ketawa-ketawa sih enggak ya, cuman malam-malam di last day, ya aku juga belum cerita ke kamu deh. Kenapa? Kan aku nunggu di mobil lumayan lama tuh sampai malam. Ini beneran. Oh, iya. Aku nunggu di mobil sendiri, terus mobilnya nyala. Tiba-tiba mobilnya mati. Udah gitu pas aku keluar, itu kan di samping aku kebetulan mobilnya produser kita lah. Di sebelah itu ada kayak sepasang mata ngeliatin aku. Matanya tuh persis pas kayak adegan Nyai. Iya, jadi hitam tapi ada merahnya gitulah. Ya kayak di poster lah ya. Aku kaget. Oh iya, posternya serem banget. Iya, kayak di poster bener. Poster serem banget. Itu aja sih. Cuman aku sampai sekarang masih mencoba untuk berpikir positif aja. Oke. Tapi kalau negatifnya mungkin ya dia mau say goodbye ke kita. Makasih ya udah buatin gua film gitu. Oh, I don't bisa know. jadi, bisa Karena jadi. tuh last day kita kan. Iya. Bisa jadi. Oh, wow. Kayak langsung diem tadi pas bilang ada suara ketawa. Bener, maaf banget. Gue lagi nggak acting atau apa-apa. Gue denger kayak ada suara ketawa berat gitu, kayak gitu. Makanya gue langsung Gue nengok. Enggak ya? Ini tanya anak kecil paling jujur, denger nggak? Enggak. Iya. Oke. Lanjut. Gak apa-apa ya kan. Ini film kamu juga gitu kan. Jadi ya gak apa-apa. Nah kalau dari kamu, Van, kamu kan paling kecil nih ya kan. Tadi ngeliat trailer takut gak sih? Aku seumur kamu sih takut ya. Aku mending nonton Toy Story aku. Oh iya, ngeri. Ngeri banget. Kamu ngeri? Tapi pas syuting gimana? Ngeri nggak? Pas syutingnya sih semuanya fun sih, kayak kadang aku main kartu sama Betul. kayak lain, karena aku selalu bawa satu pack kartu gitu. Kartu? Uno, saboter, dan lain-lain lah. Jadi Jadi ada berangkasnya. Iya. Dan dia juga sering banget ngasih info random. Oh, Kamu tahu nggak? trivia, bener. Trivia ya, Oh, dia suka iya. banget. Ya, Oh, apa iya. tuh? Itu that's really good. Kayak fun fact gitu. Ya, fakta unik. Tahukah kamu Fakta fakta unik. unik? Contoh satu deh. Iya, satu. Ya, give us one trivia. sebenarnya bayi itu punya lebih banyak tulang daripada Oh, iya. orang dewasa. Oh. Sih. Karena pas bayinya itu baru lahir, itu tulangnya masih banyak. Tapi saat mereka tumbuh, itu tulang-tulangnya bergabung menjadi satu. Oh. Jadi Tuh, 33 makanya, ya? Ya, dulu bayi punya 300 tulang, tapi sekarang cuman 268 kalau nggak salah. Nah, Spesifik kata gue mah. best. 268 spesifik sekali. Jadi dia kunci happiness selama syuting nih. Iya, Yes. Menghibur. menghibur, tapi kalau lagi adegan berat-berat, kadang kan kita fisiknya suka udah capek banget kan. Jadi dia ngomong apa, gue udah gini aja. Iya. Oh, lu udah draining lu. Iya, makasih Arif ilmunya. Cuma bisa gitu. Ya karena adegannya seharian tuh sama dia berat-berat gitu, tapi dia masih aja ada energi buat Sosialisasi. fun fact. Buat trivia. Trivia, itu dia. Nah, kalau lu gimana, Gif? Pas adegan gitu ada nggak teganya nggak atau gimana? Sebenarnya sejujurnya gue udah nggak mikir sih. Ternyata enaknya jadi setan, teman-teman. Enaknya jadi setan adalah lo tuh nggak
nggak mikir panjang dan lo bisa menyalurkan segala energi negatif yang ada di tubuh lo itu sih. Jadi gue cuma mempercayakan tubuh gue dan mempercayakan partner gue ketika itu berhubungan dengan teknis, let's say. Karena kan pasti ada hubungan dengan teknis kamera, terus nanti sama Arif juga gue ngejar-ngejar, nanti kamu speednya jangan terlalu cepet ya, nanti soalnya aku bakal gini gitu. Oh, timingnya itu ya? Untuk timing. Oke, baik. Nah, untuk Damar sendiri, boleh diceritain lagi ke Monaverse nih karakternya sebenarnya kayak gimana sih? Dan kenapa mau gitu? Mau sama Wulan gitu, kenapa gitu? Iya, polisi bule mau sama gadis pasar. Sebenarnya karena Wulan tuh bunga desa sih. Bener. Dan Damar ini sepertinya suka sama Wulan karena di kota nggak ada lagi garis-garis seperti Wulan. Backstory-nya kalau boleh gue tambahin Oke, ya. nggak apa-apa. Dan Wulan tuh masih berparas polos, masih... Oh, dia suka yang lugu-lugu. Iya. Kalau gadis kota kan mungkin udah geragas-geragas Bener, ya. Gitu. Kalau gadis desa tuh kayak Iya. polos gitu ya. Bener. Masih jelas lah historinya, kayaknya seperti itu. Karena kan juga kan kalau dari posisi seperti Damar, dia pasti penting juga lah history seorang wanita. Dan, ya, jadi menurut gua karena itu sih Damar. Dan Damar juga bukan orang yang memandang keluarga atau Status menyamakan atau apa? background. Kayak Enggak. Damar ya udah kalau emang gua suka dan perempuannya baik dan ikhlas, ya udah. Berarti emang cintanya tulus aja gitu? Oh, Di film sih begitu. Nyata juga gitu kok. Nah, kalian sendiri gimana? Nyamain chemistry gimana waktu pas proses ini? Macet-macetan bareng. Betul. Iya, hampir kena apa namanya tuh? Ceritain dulu, Ganjil. lu deh yang ceritain. Gini deh first impression lo. Nah, iya boleh first impression masing-masing. First impression sekarang bisa berbeda loh dari first impression waktu itu. Enggak, lo bayanginnya first impression lo waktu di sana ketika lo ketemu gue yang karena gue inget Gue jawaban takut. lo. Nah tuh, gue Gue bingung. takut. Padahal gue mau jadi setan. Oh, Gue takut karena Givina terlihat seperti orang yang waktu itu ya sebelum gue kenal Givina, dia terlihat seperti orang yang kayak galak gitu, yang aktor yang bener-bener lu harus bener nih. Oh iya, lu iya, jadi lawan main gua, lu harus bener, kita harus dapat chemistry-nya, artikulasi lu segala Masih macam. takut deh? Iya masih takut. Kenapa sih agak takut? Harus bener gitu loh. iya, Jadi ya takut gua. Tapi pas sudah mulai ngobrol, ternyata dia orang yang sangat light dan cheerful dan asik aja diajak ngobrol. Iya, kayak gitu. Kalau first impression gue justru Ya. awal-awal, jadi dia tuh emang plotting kita meeting pertama, kita tuh plottingnya bangku tuh udah diatur lah. Nah, dia tuh udah harus duduk di sebelah aku. Tapi berasa gitu loh Bar, kayak ini orang kok nervous banget gitu loh. Karena kayak gitu. Oh enggak, masa segitunya sih? Orang gue inget. Oh, iya. Makanya gue kayak ya udah yuk ngobrol dan kebetulan waktu itu kita tuh diundang acara premier dari teman gue lah. Gue ajak dia, lo mau ikut nggak? Terus ya udah boleh deh ikut. Disitulah kita baru saling mengenal gitu loh di kemacetan ke premier orang itu. Yang dimana mobil nggak apa sih ganjil genap itu? Ganjil genap ya nggak sesuai. Nggak sesuai ganjil genap, terus kita ganjil, panik kita dan genap. lain-lain. Oh ternyata dia tuh anaknya sebenarnya seru banget. Cuma memang gue nggak tahu apa yang ditakutin dari gue. Perasaan muka gue tuh gemes. Gitu deh. Gue nggak pernah masang muka aneh-aneh. Oh ya gue bingung. Tapi so far so good. Ternyata setelah banyak ngobrol, terus kita bedah skrip bareng-bareng. Ya udah aja, organik aja. Gitu. Oh enggak, kita Selain belanja dari jaket apa outer buat gua. Itu buat premier Ya, itu. itu buat premier itu. Karena Itu dia salah cuma satunya. kaosan doang, Bari. Dia kaosan doang terus. Din, menurut gua nggak gini-gini amat deh kata orang. Kayaknya nggak segininya deh. Mending lo beli kemeja deh gitu. Ya udah beli kemeja. Abis itu udah. Nah ini gimana kalian nyikapinnya gitu? Karena kan ini kan kita tahu Fajar Nugra yang berperan sebagai J kan emang biasanya main komedi segala macam. Terus sekarang di sini lebih serius terus kayak agak psycho gitu. Iya, Boleh dong testimoninya. Gue kaget sih pas di lokasi ya. Dia bener-bener. Kamu kaget, aku lebih kaget. Iya, apalagi dia. Karena aku soalnya mengenal Fajar lumayan lama kan. Kita pernah satu judul tuh di Kadet 1947. Oh keren film. Tapi kita belum
kita nggak ada interaksi dan nggak ada satu frame bareng lah saat itu. Tapi aku mengenal dia cukup lama. Yang mana ketika aku dikasih tahu partner aku Fajar Nugra, di satu sisi Ini aku serius excited nih? juga ini Oh, iya. bener, ini serius. Iya nih Mas Fajar gitu. Oke deh, aku langsung telepon anaknya. Mas, kamu ngambil project ini ya? Ya Mbak, kamu juga ya? Aduh, aku deg-degan pol nih. Gimana nih? Aku nggak pernah nih dapat peran-peran begini. Malah jadi Katanya lucu gitu. tuh. Jadinya lucu. Dan tapi maksudku, aku kagumnya sama Mas Fajar. Maksudnya dia dari awal, dari dulu aku kenal dia selalu dia tuh selalu komit dengan lakon-lakon yang dia jalanin. Tapi untuk yang ini menurutku lumayan berbeda. Dia sangat nge-push diri dia. Dan menurut aku untuk kita semua sebagai pemain, kayaknya ini bukan film zona nyaman kami deh. Aku pun belum pernah menjadi Wulan dengan segala challenge-nya. Lo pun sama. Arif, udah pernah belum yang kayak gini? Atau ada yang pernah lebih sulit? Ada yang lebih sulit sih. Ada yang lebih sulit. Nah, kalau dia emang gifted. Nah, Mas Fajar tuh cerita juga kayak gitu. Jadi sejujurnya pressure untuk kami tuh lumayan besar gitu loh. Tapi justru kita jadi bisa saling jujur dan saling support gitu loh. Kalau Mas sejujurnya aku takut banget lagi adegan ini. Ya aku juga deh Mbak, tapi kita bareng-bareng deh gitu. Nah tapi karena kita udah saling jujur, jadinya tuh jadi semacam kekuatan buat kita juga gitu loh untuk perform dengan baik gitu. Nah itu bener sih, aku juga belum kenal Mas Fajar lama, cuman sempat lihat beberapa karya komedi dia. Jadi pas kita reading, ya aku juga udah kaget lah pasti. Karena bener yang kata Givina, dia bener-bener 110% banget ke apa yang dia lakuin. Itu berasa. Terus pas di lokasi, itu lebih berasa lagi. Sampai waktu itu aku nanya Givina, kayak, Mas Fajar kenapa ya? Kok kayak musuhin gua? Ingat nggak? Betul, Iya. ceritain Nerdin, ceritain. Kenapa ya Giv? Givina langsung kayak, Metode. biasa itu, dia tuh begini. Lu tahu nggak? Dia tuh gini, dia lagi stres. Oh gitu. Selang berapa hari ya? 2-3 hari. Akhirnya aku langsung bilang ke Mas Fajar juga. Aku bilang, Mas, kemarin aku kira kamu gini. Terus dia bilang, Din, gue tuh lagi stres banget. Ini di luar zona nyaman gue, dia jelasin semua. Gue yang kayak, iya gue juga. Dari sana lah kita mulai berbareng-bareng, berstres bareng-bareng. Segala, benar. iya. Bener. Oke, Tapi jadi- itu paling lucu sih, ketika dia bilang, kayak Mas Fajar nggak suka aku deh. Ya benar aku bilang itu. Ini Fajar loh yang kita obrolin, maksudnya dia tuh sangat lovable dan sangat ngerangkul semua orang. Kalau bisa kepikiran gitu, iya soalnya nggak tahu ya rasanya dia diem mulu gini-gini. Stres, gue bilang gitu. Dia stres lagi overthinking, udah biarin aja. Dan kebutuhannya untuk cerita ini pun untuk kami bertiga, untuk kedekatan yang sangat dilihatkan itu aku, Erdin, dan Arif. Justru dunia Jai itu tuh yang sangat, dia punya dunianya sendiri gitu, yang nanti akan yang nanti akan diceritakan lewat film. Reading berapa kali itu? Kayaknya 2 minggu intens. Intens tuh. Karena Very intense. reading tuh kita ada plotting juga untuk misalnya aku sama Arif dan Ibu doang untuk keluarga doang, terus aku sama love interestku dengan Damar, terus dengan Fajar juga gitu. Waktu itu under Pacik sebagai acting director. Kenal kan? Iya. Sama Pacik. Indra Pacik. Terus Runi jadi IC juga? betul, Oh iya, jadi bener. IC, Oh, bener. Jadi IC, terus ada Yuni Jasmine juga, ini film pertama beliau, dan dia juga dia sangat dia sangat excited tapi juga khawatir, aduh gimana ya aku belum pernah main film, tapi di satu sisi udah Mbak Yuni percaya aja deh kalau udah dipoles sama sutradara pasti udah bagus gitu, jadi barang. Aku setiap masuk base camp, Gimana? ada dia. Dia udah make up tuh, oh maaf mbak, kaget. Iya karena make upnya tuh iya, wow. bagus banget gitu loh buat aku ya. Itu yang di poster? Ini poster. Yes. Oh, itu serem banget emang. Itu dah. Gue keluar backrooms nonton tiba-tiba poster itu, wah. Iya. Maksud gue dari Bayangin make upnya real. itu nggak banyak CGI Iya. dan lain-lain. Itu by make up. Practical. Practical. Karena emang yes. bentuk porsi wajah dia juga udah. Wow. Tapi menurut kalian mungkin nggak sih orang memang berubah gitu ketika cintanya bertepuk sebelah tangan seperti J ini? Kalau aku tuh sebenarnya di lingkunganku tuh ada satu temennya teman yang kurang lebih ceritanya kayak Wulan dan Jai gitu loh. Lucunya kenapa aku jadi percaya, karena aku bisa
lo pacaran 2 tahun, terus putus karena sudah dipatahin sihirnya. Oke. Dia nggak tahu, dia nggak sadar dia udah pacaran 2 tahun. Oh beneran? Memorinya lost. Itu beneran, maksud gue untuk orang yang pura-pura dan acting itu kayak ngapain gak sih? Wow. Gitu, dan maksudnya dia cewek yang sangat independen dan lain-lain, tapi ketika, sorry banget ini mungkin agak triggering, lakinya itu melakukan kekerasan fisik lah. Oh iya. Dia nggak sadar, badannya tuh memar-memar bengap gitu, dia nggak ada memori itu. Wow. Gitu. Itu sih, jadi menurutku manusia ketika udah diambang batas banget, batas kesabaran lah, batas harapan lah, kayaknya manusia tuh yang menurutku horornya ya, mereka bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Ih keren deh. Tumben. Iya, gitu sih. Sering kok. Tapi itu itu begitu. Berarti ada kisah nyata di sekitar kamu berarti itu ya? Ada, tapi satu itu aja. Oh serem juga ya, aku baru tahu. Iya, Tuhan. Gue juga sempat baca nih Mon Lovers ya, kalau Givina nih katanya sampai kelelahan secara fisik karena sering adegan kesurupan akibat efek kajian itu gitu kan. Nah ini penasaran sebenarnya seberapa berat sih adegan itu sampai bikin kamu lelah? Yang paling gue ingat ketika gue mendapatkan tawaran film ini dan gue baca full script, itu kayak oh jadi manusianya dikit ya gitu. Oh. Itu sebenarnya kayak Oh jadi manusia dikit. oh jadi manusianya bentar. Sisanya nyurup gitu. Tapi itu balik lagi, karakter Wulan itu karakter yang di luar zona nyaman aku. Aku jadi belajar banyak hal untuk perteknisan keaktoran inilah. Let's say aku demi untuk menyurup yang baik dan benar, aku nyampe belajar mutihin mata aku lah. Terus mutihin mata, terus kayak aku bahkan sempat, kalau berguru tuh bahasanya kayaknya rada serem ya, tapi lebih ke manajemenku itu tuh lumayan, anak-anaknya tuh ada yang sixth sense gitu lah. Terus aku tuh anaknya sangat tidak sensitif dengan energi dunia gaib gitu. Kecuali yang barusan ya. Aku kayak denger suara ketawa gitu, enggak ya? Enggak. Itu aneh, jujur. Sumpah itu aneh banget. Tapi gue masih Atau percaya mungkin dia itu ketawa. hasil dari kamu berguru. Itu bisa jadi. Kamu udah punya Itu ilmunya. bisa. Iya kan berarti guru-gurunya berhasil. Bisa iya. jadi. Bisa jadi. Nah terus aku tuh sejujurnya sangat overthinking gimana ya rasanya kesurupan. Gue nggak pernah kesurupan. Sedangkan gue tuh mau bukannya berarti gue harus metode atau apa ya, tapi bantu gue untuk bisa relate dengan si kesurupan ini. That's why akhirnya gue bisa nyalurin energi negatif yang ada di dalam diri gue, dan gue mempercayakan tubuh gue, udah gue biarin aja gitu. Dan tapi ternyata itu butuh latihan dan pendekatan untuk bisa kayak gitu. Karena terkadang otak kita itu menolak badan kita untuk bergerak semau kita. Iya. Itu bener kan? Iya. Karena kayak apalagi kalau cewek-cewek harus kelihatan cakep, harus kelihatan ini, enggak. Di film ini adalah satu-satunya gue tidak mengontrol muka gue banyak banget jelek ya. Karena kayak gue nggak bisa kontrol. Ketika gue udah di tahap itu, gue pasrahin aja. Dan kebetulan film ini tuh gue lagi di fase kehidupan gue yang lumayan gonjang-ganjing lah gitu. Oh mumpung nih dunia gue lagi gonjang-ganjing, gue keluarin aja energi negatif gue. Dan itu rasanya enak banget. Memang sangat melelahkan, tapi at the same time juga sangat memuaskan gitu loh buat diri gue. Oh ternyata ketika gue nge-push limit gue, ternyata bisa ding, ternyata inding, ternyata jadi banyak banget pelajaran buat aku dan sangat impactful gitu loh judul ini buat aku. Gokil totalitasnya Givina ya. Sekarang kita ke Erdin. Kamu gimana waktu melihat dia beradegan seperti itu? Aku kaget sih. Ngelihat Givina yang biasanya cheerful, enggak. cheerful, terus berparas polos tiba-tiba. Berparas polos biasa. Tapi kasihan juga karena kita beberapa kali adegan yang Givina terangkat pakai sling. Itu Givina kasihan banget karena dia sempat ada satu kejadian di mana kamu terlalu cepat ya dituruninnya. Terlalu rendah. Ada technical issue lah. Technical issue waktu itu. Sebenarnya aku ngeliat dia kasihan banget dan aku jadi nggak fokus sama gimana cara dia memainkan jadi kesurupannya itu, tapi lebih ke
physical personnya pain ya, ya, as a personnya Givina, experiencing physical painnya itu kayak, gue kasihan Lu ngeliatnya. empati di situ. Yes, karena kan gue tau dia orang yang 110% juga. Jadi pas dia udah ngasih 100%, tapi ternyata malah ada kesalahan di faktor lain yang bikin dia nggak bisa ngasih itu, malah jadi physical pain. Jadi aku bener-bener salfoknya ke sana sih. Itu sih yang aku rasain. Oh. Kasihan. Cie. Kasihan. Nah, kalau kamu gimana ngelihat tadi yang seremnya gimana? Seremnya takut. Takut banget. Serem banget. Paling serem pas kakak kamu Wulan itu lagi terbang atau lagi merangkak-rangkak atau gimana? Dua-duanya sih sebenarnya serem. Dua-duanya. Tapi yang lebih ngeri itu yang pas ngerangkak itu. Karena kan ya Ada yang dikejar. makanya dikejar gitu. Bener. Siapa sih yang nggak takut dikejar sama hantu gitu ya kan? Itu aku ngeri banget sih. Aku kayak pas selesai take aku juga kayak langsung duduk lah, langsung gitu. Gak ada fun fact tuh di kepala kamu? Gak ada lagi. Oh, gak ada, oke. Lagi deg-degan itu. Masih deg-degan? Oke, siap. Apalagi kayak Kaulan juga matanya jadi putih gitu kan. Oh. Pas di sini tuh. Jadi aku kayak beneran deg-degan, aku duduk di kursi, rehat dulu bentar. Jantung aku masih deg-degan itu. Gila sih ya. Boleh dong mata putihnya gimana? Susah Gif ya? Udah setahun lagi. Mata putih. Coba mata bentar ya. putih. Iya. Ntar masih, oh langsung banget kamu. Ntar ya, tapi gue udah setahun sih gue nggak tahu. Jadinya kocok ya? Oke. Nah kalau Iya. mau yang bener-bener intimidating langsung ditonton aja. Di tanggal berapa nih kita bisa nonton Pemikat Jiwa nih? 9 Juli 2022. 9 Juli 2022. Nggak ikut Bener briefing ya? banget teman-temanku, terima kasih ya. Nah, kenapa harus menonton Pemikat Jiwa di hari pertama? Mungkin boleh nih dari Erdin. Kalian harus nonton Pemikat Jiwa di hari pertama karena biar kalian terpikat duluan dibanding penonton-penonton lainnya. Oh, Dan itu adalah sebuah Oke. hormatan dari kalian untuk Oke. Benar. Kalau dari kamu, Gif, gimana? Menurut aku teman-teman harus nonton di hari pertama karena kalian harus menyaksikan dunia Jai yang dibuat oleh Mas Dom Darmo. Yeah. Karena menurutku it's gonna be different. Dan dunianya tuh sangat aneh menurut aku. Kalau misalnya teman-teman lihat sosmednya kan dengan lagu-lagu apa ya kayak dangdut-dangdut Angkot. pasarnya lah, itu tuh sangat apa ya, sangat unik gitu loh. Dan semoga aja kalian suka sih. Gitu. Amin. Amin. Kalau dari kamu gimana? Dari aku sih kalian harus nonton di hari pertama karena aku kan belum nonton ya filmnya, tapi dari trailernya aja aku udah kayak wah ini film pasti bagus banget nih gitu kan, walaupun aku nggak boleh nonton karena ya 21 plus gitu. Ya. Tuh. Tapi dari aku trailernya aja itu udah ngeri banget, udah mencekam banget. Jadi kalian harus banget nonton karena ini top banget dari trailernya. Nanti pasti kalian pas nonton pasti kaget banget sih. Kagetnya gimana? Kaget. Atau gini. Wah, nggak refleks nih dia. Gue mau ngagetin lu malah tadi. Oke, Monovers. Tapi sekarang kita udah seru banget nih tadi barengan sama Erdin, barengan sama Givina, barengan sama Rafan juga. Terima kasih banyak sudah mampir sini. Terima kasih. Podcast Pemikat Jiwa. Dan buat kalian yang penasaran langsung aja nonton ke bioskop terdekat. Dan pastinya sampai ketemu lagi ngobrol seru tentang film cuma ada di Montase yang bisa kalian tonton di channel Max Reels, channel Max Stream yang ada di Max Stream TV. Gue Akbari pamit. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye.